Oke. Yuk, siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bagas Daru Baruna, saya sendiri, ada Sindiati, Melina Sudirman, dan Muhammad Alfan Sarits. Kami akan membawakan studi kasus tentang penerapan Natural Language Processing (NLP) terhadap dataset ChatGPT Sentiment Analysis berdasarkan tweet di sosial media. Selanjutnya, kita masuk ke bab 1 yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi, bab 1 itu ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Saat ini, media sosial telah menjadi platform utama bagi individu untuk mengekspresikan pendapat, berbagai pengalaman, dan memberikan umpan balik tentang berbagai topik. Salah satu platform yang paling populer adalah Twitter, di mana pengguna dapat memposting tweet yang mencerminkan perasaan dan opini mereka dalam bentuk teks singkat. Dengan banyaknya data teks yang tersedia, analisis sentimen menjadi alat yang sangat berguna untuk memahami pandangan umum dan reaksi masyarakat terhadap suatu subjek tertentu. Seiring dengan berkembangnya teknologi artificial intelligence atau AI dan machine learning atau ML telah membuat kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang. Salah satu perkembangan yang paling menonjol adalah dalam Natural Language Processing atau NLP yang memungkinkan komputer untuk memahami dan menafsirkan bahasa manusia. Jadi, uh, ini ada tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama mengembangkan model machine learning yang dapat mengklasifikasikan sentimen tweet terkait ChatGPT menjadi beberapa kategori, misalnya baik, netral, atau buruk. Yang kedua, mengevaluasi kinerja model yang berbeda dalam tugas klasifikasi sentimen. Yang ketiga, mengidentifikasi fitur atau kata kunci yang paling berpengaruh dalam prediksi sentimen tweet. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu memberikan wawasan tentang ChatGPT berdasarkan analisis sentimen tweet. Yang kedua, menyediakan model machine learning yang dapat digunakan untuk tugas klasifikasi sentimen serupa di masa depan. Yang terakhir yaitu menyediakan dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam aplikasi NLP, terutama dalam analisis sentimen dan klasifikasi teks. Berikutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data, kedua pra-pemrosesan data, yang ketiga pembagian data, yang keempat ada pemodelan, yang kelima optimasi model, yang keenam evaluasi model, dan yang terakhir analisis hasil. Oke, dan ini mulai untuk bab 2 landasan teori. Yang pertama ada definisi Natural Language Processing atau NLP, merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang berkaitan dengan interaksi antara bahasa manusia dan komputer. Teknik-teknik utama yang digunakan dalam NLP termasuk cleansing, step words, stemming, dan lemmatization. Yang kedua yaitu definisi analisis sentimen atau opinion meaning, adalah deteksi sikap-sikap terhadap objek atau orang. Analisis sentimen bertujuan untuk mengklasifikasi teks apakah termasuk kategori positif, negatif, atau netral. Yang ketiga, machine learning adalah cabang kecerdasan buatan yang mengembangkan algoritma untuk mempelajari pola dan aturan pengembangan keputusan berdasarkan data.
Dalam kasus sentiment analysis, model machine learning digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen dalam teks. Berikutnya ada definisi dari naive Bayes atau naive Bayes adalah sekelompok algoritma untuk melakukan klasifikasi. Metode ini menggunakan prinsip matematika yang disebut teorema Bayes dan mengasumsikan bahwa semua faktor yang digunakan untuk membuat prediksi tidak saling bergantung satu sama lain. Yang terakhir ada definisi dari random forest adalah algoritma ensemble learning untuk tugas klasifikasi dan regresi yang bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan atau decision trees. Pada waktu pelatihan dan output kelas mode atau klasifikasi atau rata-rata prediksi individu dari pohon-pohon tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pengolahan datanya. Nah, pengolahan data itu merupakan langkah terpenting dalam penelitian ini karena akan mempengaruhi hasil akhir dari analisis sentimen itu sendiri. Pada bagian ini akan dijelaskan tahapan-tahapan preprocessing data yang dilakukan, mulai dari pemuatan data hingga ekstraksi fitur. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai proses pengolahan datanya. Next. Yang tahap pertama adalah memuat dataset tweetnya itu yang berisi tweet-tweet terkait mengenai ChatGPT. Yang paling pertama pasti adalah kita melakukan import dulu. Di sini tampak kita melakukan import pandas SPD, kemudian melakukan load datanya dari Google Drive dengan sintaks sebagai berikut. Next. Tahapan untuk membersihkan atau mempersiapkan teksnya itu sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Next. Nah, pada tahap pembagian data ini, kami sepakat untuk membaginya menjadi 70-30, di mana 70 yang ditrain, kemudian yang dites, yaitu 30%-nya. Nah, pembagian ini dilakukan untuk memastikan bahwa model dapat belajar dari data yang representatif dan diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya dengan sintaks sebagai berikut, di mana hasilnya adalah total data yang di training yaitu 152.336 dan dites sebesar 65.287. Next. Pada tahapan ekstraksi fitur, yaitu proses mengubah teks menjadi representasi numerik yang kelak dapat digunakan untuk perhitungan dalam model machine learning dengan sintaks sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada modeling of machine learning. Pada bagian ini kita akan membahas secara rinci tentang pemodelan machine learning yang dilakukan untuk klasifikasi sentimen tweet terkait ChatGPT. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi pembagian data, pemilihan model, evaluasi model, dan optimasi hyperparameter yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pembagian data atau trend split kita sebutnya. Yang pertama, dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan atau trend data dan juga data tes atau dataset pengujian dengan rasio 70 atau 30, 70 dan 30. Untuk memastikan model dapat belajar dari data yang representatif dan diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pembagian ini dilakukan dengan menjaga distribusi kelas yang seimbang menggunakan metode stratified sampling dengan contoh kode seperti gambar. Next. Yang kedua, model dari machine learning itu sendiri. Dalam penelitian ini, dua model machine learning yang digunakan yaitu naive Bayes dan juga random forest. Untuk naive Bayes sendiri adalah model probabilistik yang sederhana dan sering digunakan dalam klasifikasi teks. Untuk contoh sintaknya seperti gambar. Next.
Yang kedua ada model random forest, yaitu model ensemble yang menggunakan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Contoh sintaknya seperti gambar. Next. Setelah melakukan modeling, selanjutnya kita melakukan optimasi untuk model itu sendiri. Untuk meningkatkan performa model, beberapa langkah optimasi dilakukan seperti pada sintaks di gambar. Next. Lalu ada visualisasi data. Pada bagian ini dijelaskan proses pembuatan dashboard untuk visualisasi data hasil analisis sentimen terhadap tweet terkait ChatGPT. Dashboard dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang persepsi publik terhadap ChatGPT berdasarkan hasil prediksi model machine learning yang telah dibangun. Next. Proses pembuatan dashboard. Dashboard dibuat menggunakan alat visualisasi data seperti Tableau atau Plotly Dash. Langkah-langkah yang diambil untuk membuat dashboard meliputi yang pertama pengaturan lingkungan, yaitu mengatur lingkungan kerja dengan menginstal library yang diperlukan, memuat data hasil prediksi ke dalam aplikasi dashboard. Lalu, desain dashboard, merancang layout dashboard dengan menentukan area untuk berbagai visualisasi seperti grafik batang, pie chart, dan word cloud, serta menambahkan filter dan interaksi untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan data. Lalu yang terakhir, visualisasi, membuat visualisasi untuk distribusi sentimen, tren waktu, analisis kata kunci. Next. Yang keempat ada penjelasan hasil. Pada bagian ini hasil modeling menggunakan dua algoritma tadi, yaitu Naive Bayes dan Random Forest akan dijelaskan secara rinci. Penjelasan meliputi evaluasi performa model berdasarkan metrik-metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Next. Yang pertama, model Naive Bayes. Untuk model Naive Bayes sendiri, akurasi yang didapatkan, kita mendapat akurasi sebesar 0,7 atau 70% tweet dengan benar. Lalu precision dengan akurasi 0,69, dari semua prediksi positif sekitar 69%. Lalu recall dengan akurasi 0,7, Naive Bayes berhasil menangkap sekitar 70% dari semua contoh positif. Lalu untuk F1 score akurasinya 0,68 dengan kombinasi precision dan recall menghasilkan skor F1 sebesar 68%. Yang kedua, model random forest, kita mendapatkan akurasi sebesar 0,73. Random forest mampu mengklasifikasikan sekitar 73% tweet dengan benar, menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan Naive Bayes. Lalu untuk precision, kita mendapatkan akurasi 0,71 dari semua prediksi positif, sekitar 71% yang benar positif. Lalu untuk recall, kita mendapatkan akurasi 0,73. Random forest berhasil menangkap sekitar 73% dari semua contoh positif yang sebenarnya. Lalu untuk F1 score, kita mendapatkan akurasi 0,71. Kombinasi precision dari recall menghasilkan skor F1 sebesar 71% yang lebih baik daripada Naive Bayes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulan untuk penelitian ini adalah penelitian ini berhasil mengimplementasikan natural language processing NLP dalam analisis sentimen terhadap ChatGPT berdasarkan dataset tweet dari media sosial. Dengan menggunakan model machine learning yaitu Naive Bayes dan Random Forest, penelitian ini mampu mengklasifikasikan sentimen tweet menjadi beberapa kategori, baik netral atau buruk. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model Random Forest memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Naive Bayes dalam hal akurasi dan metrik evaluasi lainnya. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan beberapa kontribusi penting, antara lain pengembangan model machine learning yang efektif untuk klasifikasi sentimen
tweet terkait ChatGPT. Berikutnya, identifikasi fitur atau kata kunci yang paling berpengaruh dalam prediksi sentimen tweet. Yang terakhir, wawasan yang lebih mendalam mengenai persepsi publik terhadap ChatGPT yang dapat digunakan pengembangan lebih lanjut dan strategi pemasaran. Mungkin sekian presentasi yang dari kelompok kami, kelompok 4, yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.